Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada kita orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia. Orang yang hidup di dalam kasih karunia adalah orang yang paham bahwa hidup di dalam kasih karunia kondisinya sama dengan hidup yang kita jalani setiap hari. Namun, yang hidup di dalam kasih karunia adalah hidup yang sudah damai dengan Allah. Kita tidak merasa tertuduh lagi oleh kesalahan, oleh kelemahan, atau dosa salah kita. Tapi kita sudah diperdamaikan. Nah, di dalam kasih karunia itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Di dalam kasih karunia kita pasti harus berhadapan dengan banyak hal yang mungkin. Kita bisa bertanya juga, kenapa saya harus begini setelah saya jadi anak Tuhan? Mengapa saya setelah jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh kok masalahnya tidak selesai? Kok persoalan makin banyak? Dan hal-hal seperti itu pada umumnya merupakan pertanyaan-pertanyaan kita sendiri tentang apa yang kita peroleh di dalam kasih karunia itu. Dan Rasul Paulus pun katakan, ternyata di dalam kasih karunia itu kita juga akan merasakan kesengsaraan. Jadi di dalam kesengsaraan itu bukan sesuatu yang merupakan kesalahan, tapi kesengsaraan itu adalah satu proses untuk membuat tubuh kita ini belajar tekun, belajar taat, belajar untuk bertahan di dalam ujian-ujian itu. Dan hasilnya kita akan melihat suatu kehidupan yang kuat dan kehidupan yang penuh dengan pengharapan tentang janji kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa kehidupan dalam dunia ini tidak akan lepas dari penderitaan, dari hal-hal yang merupakan kesengsaraan. Itu sampai orang berkata, kalau begitu sama saja, ikut Tuhan dengan gak ikut Tuhan, semua rasa sengsara. Memang hasil yang akan diperoleh, kesengsaraan yang dialami oleh anak-anak Tuhan akan menghasilkan ketekunan buat mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang di luar Tuhan, kesengsaraan itu membuat mereka hancur.
mereka lupa Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak punya tahan uji karena mereka tidak paham bahwa kesengsaraan di dalam mereka hidup beragama, percaya kepada Tuhan, itu justru menimbulkan ketekunan. Itu justru memberi mereka kekuatan. Tetapi orang-orang yang di luar Tuhan itu menjadi sebab mereka menjadi orang yang durhaka. Mereka menjadi penjahat-penjahat. Mereka menjadi orang yang bisa dan suka melanggar aturan. Mereka akan selalu berusaha untuk mencari keuntungan yang tidak benar karena mereka menghadapi sengsara. Sengsara adalah suatu kondisi yang tidak nyaman. Sengsara adalah suatu kondisi yang sangat ditakuti oleh manusia. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sengsara sekalipun akan melahirkan ketekunan, tahan uji, dan memiliki pengharapan. Dan itulah kegunaan sengsara bagi orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau orang di luar kasih karunia Tuhan, sengsara membuat mereka hidup dalam kekacauan. Kalau kita melihat kondisi di mana kesukaran, kesulitan bertambah, maka kejahatan pun akan semakin meningkat. Itu reaksi dari manusia-manusia yang tidak hidup di dalam kasih karunia. Dan orang yang hidup di dalam kasih karunia, mereka akan bertahan walaupun sengsara. Walaupun mengalami ujian yang berat, mereka tetap bertahan. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Kita bersuka cita karena kita bisa berdiri, kita bisa hidup, kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Namun di dalam sengsara pun, karena kita ada di dalam kasih karunia, Dia memberikan kita ketekunan, kekuatan untuk tahan uji, sampai kita memiliki pengharapan itu menjadi kenyataan. Dan inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan kepada kita, bahwa di dalam perjalanan kehidupan orang beriman, kesengsaraan bukan bahagian yang terpisahkan, tapi itu adalah bahagian yang harus kita lewati untuk membuktikan iman kita tahan uji. Iman kita selalu dibangun dengan kekuatan untuk bertekun, terus percaya, terus mengandalkan akan Tuhan yang penuh pengharapan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami hidup di dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami boleh menikmati begitu besar kebaikan dan begitu besar pengaruh dari kasih karunia, sehingga hubungan kami dengan Bapa di surga semakin erat dan makin dekat. Namun di dalam kasih karunia itu pun kami diizinkan untuk menikmati kesengsaraan, agar dalam kesengsaraan itu kami tetap tekun kepada Tuhan. Kami tetap memiliki iman yang kuat walaupun ujian bertambah. Kami tetap percaya Tuhanlah penolong kami. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mengabdi dengan tugas di dalam rumah tangga, di dalam institusi, di dalam bidang kemanusiaan. Engkau beri kekuatan bagi kami untuk terus setia dalam pengiringan kami kepadamu. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah kesengsaraan, kami tetap kuat dan tahan uji. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.